Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, saya perwakilan dari kelompok 4 Caps dan Desain dengan judul Sistem Smart Balancing menggunakan Adaptive Machine Learning. Di sini saya akan menjelaskan terkait eh, dokumentasi ataupun cara penggunaan dari sistem ataupun arsitektur Capstan kami. Ini yang pertama ada website, ini website landing page dari profil Capstan kami di mana terdapat home atau perkenalan singkat, ada about, ada goals, member dan juga demo. Nah, halaman ini yang akan diakses oleh para pengguna di mana pada halaman home itu terdapat bar ataupun bagian yang menandakan request dilayani oleh website beberapa. Nah, ini akan berubah sesuai dengan keputusan dari eh, algoritma load balancing yang kita gunakan yaitu Q-learning. Oke, misalnya kita refresh, nah akan berganti dari tadi website per 3 ke website per 2. Ini menandakan bahwa request untuk saat ini dari user ini sedang dilayani oleh website per 2. Lalu di website ini ada about, ini mengenai latar belakang, pendekatan, dan juga alasan pengembangan dari sistem smart load balancing adaptif ini. Lalu ada goals, ini ada tujuan dari proyek Capstan Design kami, itu untuk merancang, menguji, dan juga mengevaluasi sistem load balancing yang lebih adaptif terhadap kondisi jaringan. Lalu di sini ada member, ini ada anggota Capstan kami yang terdiri dari 3 orang, dan juga ada halaman demo. Nah, di sini halaman demo ini akan mengarahkan ke halaman lain, yaitu halaman dashboard demo, yang dimana pada dashboard demo kita akan melakukan pengujian load test ataupun pengujian beban menggunakan traffic generator yaitu Gmeter yang ada di server network laboratorium network security. Oke, kita masuk ke dashboard demonya. Nah, di sini halaman dashboard demonya ini terdapat 2 mode, itu ada mode user dan juga ada mode admin. Nah, di halaman web testing dashboard ini sendiri ada keterangan terakhir diperbarui, ini itu adalah data metrik server yang diperbaharui setiap 5 detik, dan juga untuk metrik server saat ini ada penggunaan CPU-nya berapa persen, penggunaan RAM-nya berapa persen, jaringan yang masuk dan juga jaringan yang keluar itu ada berapa KB per second. Lalu di sini ada konfigurasi load test. Nah, di sini adalah bagian ketika kita akan melakukan pengujian beban itu sesuai dengan skenario yang ada di dokumen Capstan Design 5. Di sini terdapat 2 kategori, yaitu ada single test atau multi phase. Mungkin perbedaannya kalau single test itu hanya melakukan pengujian selama satu sesi atau satu fase, sedangkan multi phase itu dilakukan secara berurutan dari fase 1 sampai fase yang ditentukan gitu. Ini bisa menambah fase, dan untuk mode user biasa itu maksimal 50 user dan maksimal durasinya 60 detik untuk single test, dan untuk multi phase itu maksimal di 3 fase. Nah, ini untuk konfigurasi load testnya ini yang pertama ada modenya mau single test atau multi phase, lalu ada target dari pengujiannya itu ada presetnya. Ini ada load balancer Q-learning, ada WRR yang akan kami gunakan sebagai pembanding. Lalu semisal kita akan menguji langsung ke web servernya juga bisa langsung memilih ini ya presetnya gitu. Untuk user trade ini adalah beban yang akan di generate atau di apa ya namanya, ya di generate gitu oleh Gmeter setiap detiknya. Jadi 5 user ini berarti akan request akan masuk ke website ke load balancing itu 5 user setiap detiknya. RAM uptime itu 10 second, yang dimana ini tuh waktu yang dibutuhkan Gmeter istilahnya untuk apa ya, loading lah gitu simpelnya. Lalu durasi, ini ada durasi dari pengujiannya. Nah, di sini ada keterangannya. Lalu nah di sini ada start load test. Misal konfigurasinya udah disesuaikan dengan skenario pengujian, kita bisa langsung start load test. Namun di sini kami hanya menjelaskan saja terkait penggunaan websitenya,
website yang kami bangun karena kami sedang melakukan pengujian availability 24 jam. Nah, di sini ada hasil load test, semisal nanti load testnya sudah berhasil gitu. Di sini ada riwayat, ada dua bagian, yaitu riwayat multi phase dan juga ada riwayat single test. Nah, di mana untuk riwayatnya ini tuh ada detail hasil tesnya. Yang pertama ada informasi tes, targetnya, reach-nya berapa, 300 usernya berapa, 300 user, RAM up-nya, dan durasinya, dan waktu mulai sama waktu selesainya. Lalu ada juga statistik seperti rata-rata respon times, minimal dan maksimal respon times berapa, throughput yang dihasilkan berapa, total request-nya berapa, sukses dan juga error request-nya itu juga ada berapa, serta persentasenya berapa. Nah, di sini juga ada timeline respon times-nya, setiap detiknya itu bisa kita analisis, dan juga untuk hasil CSP-nya itu bisa kita download di button ini, CSP ringkasan. Nah, sudah dapat langsung di-download untuk melakukan analisis lebih lanjut. Selain itu juga kami menggunakan Grafana, dashboard Grafana yang dapat diakses secara lokal. Itu yang dimana pada Grafana ini lebih ke dashboard monitoring, yang dimana nih ada yang pertama ada sistem health yang menunjukkan bahwa setiap arsitektur yang ada di sistem kami itu menyala gitu. Ada Envoy, VM3 ini web server 1, VM4 web server 2, dan VM5 web server 3. Lalu di sini ada load balancer performance-nya, di sini ada naik turun karena kami lagi melakukan pengujian availability 24 jam. Lalu di sini ada request distribution, ini adalah mungkin pemetaan request dari load balancing itu tuh, request dari user atau dari traffic generator tuh diarahin kemana. Nah, ini ada datanya untuk ke web server 1 berapa, web server 2 dan web server 3 itu berapa. Dan juga ada dalam bentuk persentasenya juga sudah ada. Nah, di sini ada backend server metric. Di sini bisa kita analisis untuk setiap web server tujuan dari CPU usage, RAM usage sampai jaringan yang masuk dan juga keluar. Ini di refresh bisa kita setting dari 5 menit sampai 6 jam terakhir. Dan akan merefresh di sini setiap 5 detik dan juga bisa diatur. Nah, di sini ada kolom key learning. Di sini current weight-nya berarti ini bobot terkini dari key learning, karena key learning kami tidak murni key learning, yaitu ada weighted-nya. Jadi untuk bobotnya ini tuh akan berubah-ubah berdasarkan dari CPU, RAM dan juga response times dari web servernya itu. Di sini ada current reward-nya. Reward-nya sekarang di minus 0,348. Lalu ada di sini ada response times komponen, endpoint success rate-nya, dan load balancing penalty serta overload count. Nah, di sini overload-nya count-nya 0 berarti belum ada terdeteksi adanya overload gitu. Nah, di sini ada key learning cycle count, di sini ada uh, waktu cycle yang sudah berjalan, dari key learning-nya sudah berjalan sebanyak 207.000 lebih cycle, yang dimana setiap cycle ini akan memperbarui data setiap 7 detik sekali. Di sini ada exploration rate-nya 5%, lalu ada release memory usage dan juga redis hub, di mana redis ini sebagai database yang kami gunakan buat menyimpan queue table atau database key learning-nya. Oke, mungkin yang terakhir di sini ada sistem monitoring juga yang kami buat dalam bentuk CLI di uh, virtual mesinnya load balancing dalam bentuk .shell ya, .sh. Di sini ada menu-menunya. Lalu misalnya kita monitoring, kita akan memilih menu M, live monitor. Nah, di sini ada status yang bisa teman-teman lihat, ada status aktif tapi trainingnya disable karena kita lagi melakukan pengujian, bukan training. Sini juga ada runtime cycle dan juga training cycle-nya, terus action-nya tuh kemana diarahinnya, dan juga data-data monitoring lainnya. Oke, baik. Ini mungkin contoh
ketika kita melakukan pengujian melalui web testing dashboard. Isinya dengan konfigurasi single test dengan target URL-nya ke IP load balancing key learning-nya dengan 300 user, RAM uptime 10 detik, dan durasi selama 2 menit atau 120 detik. Ini kami melakukan pengujian untuk failover di malam sebelumnya. Nah, untuk hasil load testnya ini eh, dapat langsung dilihat ya di web testing. Ada rata-rata response times-nya, ada throughput dan success rate-nya, sama network bandwidth-nya. Jadi di web testing dashboard juga dapat langsung menganalisis hasil pengujiannya gitu, apakah bagus atau tidak dari sistem load balancing berbasis skill learning ini. Terima kasih.